Pas awal-awal kamu masuk Garuda Select gitu, lalu tiba-tiba merasakan jadwal yang padat gitu kan, sehari kamu bisa latihan 1 kali 2 kali, terus berikutnya main terus gitu kan, habis main juga hari besoknya langsung latihan lagi. Itu kamu sempat terkejut gak? Impresi kamu tuh apa sih ketika waktu itu? Ya, luar biasa mas, saya nggak nyangka aja bisa ketemu legend juga, kapten. Ya saya bangga. Saya sebenarnya ingin nanya banyak ke dia, tapi ya saya pengennya sih hari tua orang tua saya, mereka tinggal duduk aja di rumah dan menerima apa yang harusnya mereka terima gitu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat, tetap semangat, tetap tetap penuh spirit lah menjalani aktivitas sehari-hari, karena kita tahu bahwa pandemi corona ini diharapkan sebentar lagi akan berakhir dengan adanya vaksin gitu ya. Dan semoga kalian mau divaksin lah biar kondisi negara makin bagus gitu. Dan ini episode spesial kali ini ya. Gue Evan di sini tidak ditemani oleh Doni yang dalam 2 pekan terakhir, tapi gue ditemani oleh salah satu orang yang sama-sama depannya D, tapi jauh lebih penting daripada si Doni. Yaitu David Maulana. Halo David. Halo mas. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya akhir-akhir ini apa aja, Fit? Latihan aja sih mas. Memperbanyak latihan. Latihan pribadi atau? Latihan bareng tim. Sama PSMS pribadi juga ada, sama SSB juga ada. Pokoknya mengisi waktu luang aja. Mengisi waktu luang. Saya mau nanya dikit dulu nih, Bet. Di suasana pandemi ini bagi kamu sebagai seorang pesepak bola muda gitu ya, apa sih yang membedakan selama setahun terakhir gitu kalau dibanding sama sebelum-sebelumnya? Yang pasti kompetisi lebih sulit untuk bergulir. Dan kita mau melakukan misalnya kemanapun, kita harus jaga-jaga juga, harus bawa hand sanitizer, masker. Dan buat kami pemain bola pasti sangat berharap kompetisi segera digulir kan, karena ya nggak ada lagi tempat kami untuk menunjukkan diri. Tapi kalau dalam proses latihannya kamu gitu, baik sendiri maupun sama tim, terus misalnya main itu pasti ada dong kekhawatiran, maksudnya jadi lebih berhati-hati gitu. Iya pasti sih, ya takut aja kalau misalnya, ya sebenarnya yang bisa saya takutkan saya yang menularkan, bukan mereka yang menularkan sih gitu. Ya betul sih, memang ya itu kayaknya lebih ini ya, lebih ngeri apalagi ke orang tua kita ya. Iya, lebih ngeri aja mas. Kamu sekarang di mana ya kalau boleh tahu lokasinya? Di Medan, saya lagi di Medan itu. Oke, nah kamu kan udah cukup lama ya pulang ke Indonesia setelah Garuda Select 2 tuh berakhir gitu. Kamu salah satu pemain yang bersama Brilian dan Bagus stay agak sedikit lama gitu kan. Nah kondisi, jadi sebenarnya kan gak banyak ya pemain Garuda Select yang sempat merasakan gimana sih situasi pandemi di Inggris. Tapi sekarang teman-teman kamu, adik-adik kamu di Garuda Select angkatan ketiga itu merasakan hal tersebut. Kamu bisa share gak kira-kira ketika di Inggris tapi terus situasinya pandemi itu tuh apa sih yang membuat kamu tuh di sana mungkin ada pikiran lebih sulit atau gimana latihannya segala macam? Yang pasti yang sulit itu pasti untuk kita latihan ya. Itu pasti sulit mas, karena yang satu latihan itu nggak boleh bergerombol, nggak boleh ya rame-rame. Saya pernah latihan kemarin ya nggak cuma 4 orang lah, terus ditegur juga. Kalau cuma sedikit gitu ya, nggak banyak ya? Ya karena waktu itu lagi booming-boomingnya corona kan. Lagi baru ya? Iya lagi baru-barunya. Nah kita sebelum ngomongin Garuda Select gitu ya, saya mau nanya gini nih. Bagi kamu sebagai pemain muda Indonesia yang udah merasakan impactnya Garuda Select gitu ya, sebenarnya pembinaan pemain muda itu harusnya seperti apa sih kalau buat kamu ya? Maksudnya gini, kalau apa yang menjadikan
pembinaan sepak bola bagi pemain muda itu penting gitu loh. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pemain sebenarnya? Yang dibutuhkan oleh pemain ya pasti latihan dan kompetisi dan pertandingan. Seperti Garuda Select ini sebenarnya bagus banget Mas buat kami usia muda, karena di situ kami bisa mengasah bakat kami lagi dan bisa belajar dari tim-tim luar negeri, tim-tim yang maju. Kita bisa melihat bagaimana cara mereka bermain bola, bagaimana cara mereka mengambil keputusan yang cepat dalam situasi yang sulit. Itu buat saya sih harus kita ikuti ya. Mungkin membina yang seperti itu harus ditingkatkan lagi. Saya harap Garuda Select ada seterusnya sih, supaya kita bisa lebih banyak belajar lagi dari tim-tim luar gitu sih. Nah itu tadi menarik tuh poin kamu bahwa rajin bermain segala macam. Dulu kamu di Garuda Select tuh main siap 2 minggu 3 minggu sekali kan ya tandingnya? Tandingnya seminggu sekali kayak seminggu bisa 2 kali, seminggu bisa 2 kali Mas. Dan itu sangat membantu kamu ya, maksudnya membiasakan diri bahwa atmosfer permainan kan pasti beda ya ketika dibanding kalau kamu latihan gitu loh. Konsentrasinya, tingkat kebugaran yang dibutuhkan. Sangat-sangat membantu Mas. Jadi kami udah terbiasa dengan situasi dan lawan-lawan yang besar, tinggi. Jadi dengan adanya pertandingan membuat kami bisa lebih kuat lagi. Nah tapi pas awal-awal kamu masuk Garuda Select gitu, lalu tiba-tiba merasakan jadwal yang padat gitu kan, sehari kamu bisa latihan 1 kali 2 kali, terus berikutnya main terus gitu kan, habis main juga hari besoknya langsung latihan lagi. Itu kamu sempat terkejut gak? Awal-awal saya terkejut Mas, karena kami berangkat dari pagi, pulang sore karena latihan 3 kali kan. Awal-awal saya terkejut, tapi memang saya lihat memang standarnya di sana memang kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus saya ikutin. Lama-lama saya terbiasa dan memang perubahannya nampak. Apalagi dari segi tubuh, fisik itu memang perubahannya sangat luar biasa. Oke, baik. Nah, saya dapat cerita nih. Jadi dulu saya konfirmasi ke kamu gitu ya. Kamu itu kenal sepak bola sekitar masih balita katanya. Lalu sekitar 1 SD, kamu masuk SSB, dan ayah kamu pernah menjual kompor gas supaya kamu bisa beli sepatu bola. Itu benar? Itu benar. Itu pas lagi sulit-sulitnya ya keuangan, lagi sulit-sulitnya keluarga lagi dapat masalah. Itu sebenarnya saya nggak memaksakan. Sebenarnya saya udah bilang kalau nggak ada nggak apa-apa, saya nggak apa-apa nggak ikut seleksi, mungkin tahun depan ada. Tapi orang tua saya memang ya mencintai bola lah. Jadi ya akhirnya menjual kompor dan membelikan saya sepatu. Tuh, sepatu itu tuh yang akhirnya membawa kamu ke Inggris dan sekarang berada di jalur karir untuk sebagai pesepak bola tuh. Nah, ketika itu kamu kebayang nggak sih bahwa kamu tuh bakal jadi salah satu pemain timnas bahkan dari usia muda gitu? Saya nggak pernah bayangin ya. Kayak gini ya. Kamu pernah membayangkan nggak bahwa karir kamu akan menjadi benar-benar karir di jalur yang pesepak bola gitu? Kalau bayangkan saya nggak pernah bayangkan Mas. Tapi orang tua, abang apalagi kan. Kalau abang saya ngajak saya pergi, terus berhenti di lampu merah, dia selalu bilang mau kayak mereka anak-anak yang di lampu merah yang masih kecil aja udah minta-minta, kan kasihan, mau kayak gitu katanya. Jadi di situ saya termotivasi apa yang bisa saya lakukan gitu untuk bisa membangkitkan nama keluarga, membangkitkan perekonomian keluarga. Jadi saya nggak pernah bayangin bisa jadi pemain bola yang ya sampai sekarang. Tapi karena motivasi itu mungkin ya oke, saya main bola
main bola aja gitu, targetnya nggak ada gitu. Tapi keluarga kamu memang keluarga yang menggemar olahraga, sorry. Iya, gemar olahraga. Bapak saya pemain bola, tapi pemain bola kampung aja. Oke, jadi itu menurun ke kamu gitu ya? Iya. Nah, sekarang kita ngomongin sedikit soal Garuda Select, pengalaman kamu. Kamu 2 tahun, bener kan, di Garuda Select, season pertama dan season kedua. Apa sih perbedaan yang paling mencolok dari season 1 dan season 2 bagi kamu itu? Kalau mungkin season pertama itu untuk adaptasi ya, tapi kalau season kedua saya udah mulai nyaman, benar-benar nyaman, benar-benar tahu situasinya. Terus perkembangannya juga bagus. Anak-anak di season 2 juga semuanya menerima kami dari yang season pertama sangat baik. Juga mereka kerja keras, tidak mau kalah satu sama yang lainnya. Juga pertemanannya sangat kuat, Mas. Jadi ya saya sangat senang pas season kedua kemarin. Nah, sebenarnya memang pasti yang membedakan soal pengalaman itu ya, itu kamu punya modal dari season 1. Tapi kalau dari segi latihannya, dari segi permainan dengan lawan timnya, dari segi kamu memahami permainan sepak bola tuh yang sebenarnya seperti apa sih, kan diajarin sama Coach Des dan Coach Dennis ya gitu. Itu kamu merasa ada hal yang berkembang tuh apa aja dari kamu ketika kamu masuk ke season kedua? Pasti yang berkembang taktik saya udah mulai paham bagaimana maunya Coach Dennis, Coach Des. Terus mungkin stamina tubuh itu pasti berkembang karena Jack pelatih fisik dan fitness selalu memberikan masukan, memberikan latihan yang sangat luar biasa. Sorry saya potong soal Jack ya, soal latihan fitness gitu, soal fisik. Kamu inget gak latihan yang bikin kamu kayak anjir gue pengen mati aja dah? Kayak udah capek banget gitu. Ingat Mas. Ingat. Pas latihan saya itu ada pertandingan kan. Saya nggak main. Saya bagus, berlian. Rapli itu berapa orang nggak main. Jadi disuruh latihan. Yang lain tanding ngambil latihan. Itu capek banget Mas. Latihannya tuh latihan apa kalau boleh digambarin dikit? Kayak seperti apa, misalnya kayak push up 100 kali kah atau lari gitu? Lari sprint keliling lapangan. Lama harus di bawah 1 menit. Itu aduh. Benar-benar di-push terus tuh ya. Di-push terus. Nah, Fit, kamu di Garuda Select Season 2 dikasih kepercayaan sebagai kapten. Kamu ketika dikasih tahu gitu ya. Kamu tuh perasaannya apa sih? Pasti terkejut atau kayak ngerasa justru mungkin ya, saya nggak tahu nih. Saya konfirmasi. Mungkin kamu ngerasa aduh saya belum pantas lah jadi kapten gitu. Kalau terkejut dan belum pantas saya pasti merasa itu, Mas. Tapi ini masalah tanggung jawab. Coach Dennis sudah percaya sama saya, nggak mungkin saya mengecewakan kepercayaan mereka. Jadi di situ pun saya banyak belajar dari terutama dari pemain-pemain yang lain juga. Saya harus mengenali mereka, gimana maunya mereka. Jadi mau nggak mau saya harus menerima jadi kapten, dan saya nggak mau mengecewakan Coach Dennis sih. Gitu. Nah, saya mau tanya tuh soal tanggung jawab sebagai kapten. Kamu ini bagi saya ya sudah cukup pengalaman lah, udah beberapa tahun dan di beberapa tim di timnas pun menjadi kapten. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan seorang kapten itu? Selain tentunya kemampuan ya? Mungkin pendekatan kepada teman-teman yang lain ya, Mas. Mungkin kita harus tahu apa maunya misalnya saya harus tahu apa maunya Bagus nih saat di dalam lapangan. Bola seperti apa yang dia mau gitu. Jadi mungkin pendekatan dan mungkin selalu memberikan motivasi di saat rekan setim ada yang mungkin kurang baik gitu, Mas. Soal menjadi kapten itu kamu pernah nanya-nanya nggak sih ke si coach
Dennis atau Des atau mungkin Danny Holmes gitu. Maksudnya saya ini harus ngapain gitu di lapangan? Pernah nanya-nanya gitu nggak? Atau ya kamu jalani learning by doing gitu? Nah ya, enggak sih ya, saya harus jalanin aja sih. Saya harus saya saat saya lihat pertandingan lawan di Como itu, lupa saya. Ada Maldini datang kan. Terus saya dibilang Coach Des, kamu harus jadi kapten seperti dia. Kebetul kalau saya tanya, apakah Maldini pemain favorit kamu? Enggak sih. Nah, kalau udah tahu pemain dan klub favorit kamu tuh apa? Kalau pemain saya suka Toni Kroos. Kalau klub MU. Wah, mantap. Saya juga MU. Bagus. Pilihan tuh, Pak. Tapi coba ceritain pengalaman kamu ketemu Maldini, karena kita tahu Maldini itu kan ya dia 5 kali juara Liga Champion gitu loh. Dan udah berkali-kali juara Serie A juga kan. Impresi kamu tuh apa sih ketika waktu itu? Ya, luar biasa Mas, saya nggak nyangka bisa ketemu legend juga, kapten. Ya saya bangga. Saya benernya ingin nanya banyak ke dia, tapi ya rame orang juga kan, jadi nggak enak sih. Mungkin ya suatu kebanggaan lah buat saya bisa ketemu dia gitu. Kalau nggak salah kalian juga ketemu Zanetti ya? Iya, Zanetti. Nah, kalau saya boleh nanya, di antara season 1, season 2 dan tour ke Italia segala macam, kalau kamu boleh milih 1 atau 2 pertandingan yang paling memorable bagi kamu gitu, apa dan kenapa? Saat pertandingan ya, pertandingan saat lawan, aduh lupa saya namanya. Di Inggris? Di Italia. Italia itu Torino, Juve, Inter sama Como. Torino. Pas lawan Torino dan lawan Juve itu kayaknya seru sih Mas pertandingannya. Seru, intens gitu ya? Intens. Dan apalagi saat lawan Juve itu kan beliau lagi sakit. Ya pasti kalau merasa kurangnya teman pastilah, karena kan saya sama beliau udah kayak udah klik aja gitu. Kita tahu pasti gaya main sepak bola di Italia dan di Inggris tuh beda. Dan itu pasti pengalaman baru banget buat kamu, yang kemudian kamu tersadar bahwa sepak bola ternyata tidak 1 dimensi atau cuma 2 dimensi doang gitu. Iya Mas ya. Ya saya pas di Italia lebih mementingkan possession ya. Possession, build up dari bawah. Jadi itu kayak membuat kami bisa lebih santai juga kan. Bisa lebih santai. Tapi kalau Inggris kan cepat dia. Pokoknya 1, 2, 3 sentuhan harus ke depan buat gol. Jadi kan itu harus cepat. Kalau Inggris kan harus cepat gitu. Dan itu tuh bagi kamu pasti pengalaman yang luar biasa ya, karena tidak semua orang gitu, kita tahu pesepak bola muda tidak semua bisa mengenal jenis bermain yang berbeda, menghadapi lawan yang berbeda gitu kan. Kebanyakan kan ya kalau misalnya dia tidak keluar negeri gitu, di Indonesia rata-rata sama-sama aja gitu. Iya. Dan kamu ketika melawan tim Italia itu, apa sih ilmu yang kamu ambil? Ilmu yang saya ambil kalau di Italia itu terutama yang pertama bahwa sepak bola itu dinamis, ya kan? Dinamis. Dan yang kedua harus berani menghadapi situasi apapun, lawan apapun sih Mas. Nah, Fit, kalau soal Garuda Select-nya ya, apa sih yang paling, ini bukan pertandingan gitu ya? Jadi kayak misalnya keseharian kamu, entah kamu interaksi dengan pelatih, dengan pemain, apa yang paling kamu kangenin dari Garuda Select? Karena ini udah lumayan lama loh. Ya mungkin interaksi dengan Kuddes ya, karena Kuddes itu memang dia suka marah-marah, tapi apa yang dibilang dia itu benar. Jadi kita sebenarnya dia tuh nggak marah, tapi mungkin nada intonasinya tuh seperti itu. Dan mungkin
kalau dibilang di luar lapangan ya Mas, mungkin jalan-jalan sama teman, main game. Pernah kami dibawa satu tim main game, itu mungkin ya momen yang luar biasa. Kamu masih sering kontak gak sama coach pelatih-pelatih di sana? Kadang-kadang gitu. Jarang sih. Jarang. Iya. Mereka kan juga sibuk kan ngurusi yang Garuda Select di sana. Yang season 3 nih memang, malah saya dengar kabarnya yang season 3 ini karena pandemi itu mereka tidak bisa main, latihannya digilain. Iya. Sehari katanya bisa sampai 3 kali mereka. Iya, iya tuh saya baru dengar Mas. Saya tahun kemarin pas saya nggak, pas season 1 sama season 2 saya nggak ada latihan lari 5 kilo, tapi season ini ada. Ya. Setiap pagi gitu ya. Itu bahkan bukan cuma 5 kilo, bisa sampai 10. Aduh, saya lupa. Jadi benar-benar naik bertahap, Fit. 5, iya. 6, 7. Nah, saya lupa ujungnya berapa, terus balik lagi ke bawah. Kayak kamu kalau di situ gimana itu? Kamu belum pernah ya kayak gitu ya? Pas saya bertiga sama Bagus, Berlian, saya kayak gitu latihannya. Setiap pagi itu. Itu kan karena nggak ada pertandingan gitu kan. Nggak lama juga. Emang conditioning lah gitu ya. Iya. Nah, saya mau coba sedikit tarik mundur sebelum kamu bergabung dengan Garuda Select. Kamu itu pernah ikut Genesis Cup dan menang. Iya. Itu bisa diceritain sedikit nggak pengalamannya? Iya. Sorry, ketika itu kamu umur berapa ya? Umur itu kayaknya 2018 atau 2017. Saya umur masih 16 kayaknya. 16 tahun. 16 atau 16. Ya sekitar situ lah ya. 16 ya. 16 kayaknya Mas. 16 17. Bisa diceritain nggak itu pengalamannya? Ya pas di Genesis Cup ya semuanya senang lah berangkat ke sana. Terus kami bisa juara 1 dan alhamdulillah saya bisa menyabet pemain terbaik. Saya nggak nyangka. Semua teman-teman saya juga nggak nyangka. Pelatih juga, coach Pari nggak nyangka kalau saya bisa jadi pemain terbaik kan. Tapi ya pas dipanggil nama saya kaget aja. Nggak nyangka. Mungkin itu Genesis pengalaman juga. Ya, saya bisa ngambil banyak pelajaran di sana. Jepang juga negara yang bagus, negara yang sangat disiplin, harus tepat waktu. Banyak pemain-pemain hebat di sana. Yang ya saya banyak belajar lah dari pemain dari negara-negara mereka masing-masing. Mereka pemain hebat yang bekerja keras untuk negaranya sih. Dan kurang lebih sebenarnya pengalaman kamu di Genesis itu membantu kamu juga untuk beradaptasi kemudian di Garuda Select ya, karena menghadapi pemain dari negara luar kan pasti beda lah sensasinya dan pengalamannya beda, mental bertanding mereka pun juga beda, lawan taktik dan segala macam. Pasti Mas. Apalagi pas lawan Jepang kan wah, Jepang kan negara kuat, mentalnya kuat, itu pertandingan yang menegangkan sih. Itu berasa banget tuh ya. Iya, berasa deg-degannya, berasa capeknya, berasa emosinya meningkat. Tadi kamu tahu lah, buktinya kamu jadi pemain terbaik di situ kan. Nah, Fit, sekarang kita ngomongin soal timnas. Siap. Ya. Kamu ini di timnas ibaratnya karirnya lancar lah sejauh ini lah ya. Alhamdulillah. Apa sih? Coba deh kasih gambaran ke saya gitu ya kalau bisa. Seberapa penting pengalaman kamu di Garuda Select melawan tim-tim asing, gitu ya, melawan bule-bule gitu ya. Lalu menghadapi timnas negara lain. Itu bagi saya, kalau saya sih gambarannya gini. Karena kamu sudah biasa bersaing dengan orang yang selain orang Indonesia, kamu pun terbiasa ketika ada di lapangan itu.
Iya sih Mas, itu benar itu. Pas kita eh, jadi ya itu jadi terbiasa aja, jadi terbiasa santai, bawaannya santai karena kita udah terbiasa juga di sana ketemu lawan-lawan yang kuat, tim-tim yang kuat. Setelah balik ke sini pastilah orang Indonesia kuat-kuat, orang Asia Tenggara itu kuat-kuat. Jadi ya terbiasa juga. Nah, kita ngomongin U16 lah, pengalaman kamu di U16 gitu. Masih sama Coach Fahri ketika itu dan pemain-pemain yang relatif kamu kenal dekat kan. Saya nggak mau ngomong ada penyesalan sih, tapi Iya. itu kan ketika itu kamu gagal maju ya ketika yang di Malaysia itu. Gagal. Dan kamu ada mungkin mau yang di-share kenangan apa? Iya, saya cuma satu yang saya sesali, saya nggak, kenapa saya di saat itu saya nggak bekerja lebih keras lagi, karena ya itu momen-momen yang luar biasa sih buat saya. Kalau kami ya pemain bisa membawa nama Indonesia ke Piala Dunia waktu itu, mungkin suatu kebanggaan yang luar biasa dengan kerja keras kami, dengan pelatih-pelatih lokal. Pasti pelatih lokal ya sangat bangga, sangat ya mungkin kerja keras mereka ya nggak sia-sia, dan saya yakin lah mungkin kerja keras kami nggak sia-sia karena kami sudah menunjukkan bahwasannya Indonesia negara yang kuat gitu. Dan ya memang sih dari pemain pasti semuanya belajar dari kesalahan gitu ya, dari kekalahan gitu ya. Kamu sedih, kamu mencoba bangkit lagi dan kemudian kamu berhasil melakukan itu bagi saya karena kemudian kamu baru dipanggil ke timnas U19 sama Coach Sintayong. Bisa diceritain nggak pengalaman dilatih Coach Sintayong itu gimana? Ya, pengalaman pertama pasti berat. Jauh lebih berat dibanding Garuda Select. Berat Mas, di sini berat karena kalau di Garuda Select kan cuaca dingin, ya kan, enak ya. Nah. Kalau di sini kan ya. Tapi kemudian kan kamu dibawa ke kemarin tanding ke di mana Eropa Timur, Kroasia. Kroasia. Ketika kamu menginjak kaki di Eropa, tentunya kamu sudah tidak terkejut lagi dong. Walaupun kamu memang tidak pernah menghadapi orang-orang si Balkan itu ya gitu ya. Iya, tapi biasa aja sih. Dan berarti kan pengalaman di Garuda Select itu sangat membantu kamu kemudian ya di sangat penting sih Mas, sangat penting. Nah, soal timnas ini ya. Kamu bisa ceritain sedikit gak pengalaman ketika kamu bertanding kemarin di bawah arahan Sintayong, coach yang pelatih Indonesia yang baru gitu, dan menghadapi tim-tim yang sebenarnya relatif mungkin kalau gaya permainan kalau saya perhatiin mungkin lebih keras bahkan dibanding Inggris. Iya. Ya kalau dibilang gaya bermain, mungkin Coach Sintayong lebih suka bermain dengan satu sentuhan, dia lihat situasi, dia lebih suka kami lihat situasi dulu, lihat teman di mana, lihat musuh di mana, dan berpikir cepat sih gitu. Tapi kalau misalnya saya mau nanya, ada nggak kesamaan pola permainan antara Garuda Select dengan di timnas? Kalau persamaan, saya rasa beda sih. Dari pendekatan taktiknya beda ya? Iya. Tapi kalau soal pengambilan keputusan gitu-gitu segala macam pasti sama dong? Iya pasti sama, tapi kalau cara mungkin beda. Dan saya yakin perbedaan itu juga membuat kamu sebenarnya justru makin belajar lagi ya? Belajar lagi Mas. Nah, saya mau nanya nih, saya dapat info juga nih. Kamu itu sekarang kuliah gitu? Saya mau kuliah. Ini dikit loh pesepak bola muda yang sadar bahwa pendidikan itu penting. Kenapa kamu pengen kuliah? Karena saya pengen jadi pembisnis. Itu memang ada cita-cita juga gitu ya? Iya, pemain bola sambil bisnis. Karena saya punya cita-cita, saya harus punya target, saya harus punya kontrakan yang banyak gitu. Wah, ini pengen menjadi bos nih. Yang banyak. Saya mikiri hari tua saya dan hari tua kedua orang tua saya. Kamu umur berapa sih? Saya aja umur 28 belum mikir sejauh kamu aja. Aku umur 19. Ya, kalau ya saya pengennya sih
hari tua orang tua saya, mereka tinggal duduk aja di rumah dan menerima apa yang harusnya mereka terima gitu. Dan sejauh ini, tapi kamu sudah masuk perguruan tinggi atau belum, masih merencanakan atau? Ya saya masih cari sih. Mungkin udah sebentar lagi udah saya mau masukkan sih. Ada yang bisa online ada. Ya itu mantap banget lah, sudah memikirkan hari tua dari umur 19 tahun tuh. Ya saya doakan semoga lancar-lancar lah ya. Nah, amin mas. Soal karir kamu juga nih jadi sebagai pesepak bola, dengan situasi pandemi yang masih agak sedikit menyulitkan kita membangun kompetisi gitu. Dan kompetisi karena kesehatan pastinya yang utama ya. Iya. Tapi kedepannya kamu membayangkan apakah untuk awal-awal kamu ingin bermain di Indonesia dulu, mencari pengalaman, baru kemudian keluar negeri, gitu. Atau kalau ada tawaran kamu bakal langsung ambil, seperti misalnya yang diterima oleh Bagus dan Brilian. Kayak masalahnya setiap orang pasti beda-beda ya gitu, iya. Stepnya. Kalau saya mengikutin alurnya aja sih mas. Kalau ada tawaran, ya pasti kalau ada tawaran dari luar negeri pasti saya ambil lah. Saya yakin setiap pemain bola yang bermain untuk Indonesia pasti pengennya main di luar sih. Gitu. Nah, oke. Pasti inginnya pernah main di luar. Fit, kamu ada pesan nggak untuk teman-teman kamu, adik-adik kamu di Garuda Select angkatan ketiga ini? Maksudnya mungkin dari pengalaman kamu di season 1, season 2, ada nggak hal yang mungkin dulu harusnya gue begitu tuh, dan kamu tidak ingin teman adik-adik kamu nih di Garuda Select angkatan 3 mengulangi hal yang sama? Yang pertama pasti fokus, mau di setiap latihan, mau di setiap pertandingan harus fokus karena kita nggak tahu nih pencari bakat tuh mantaunya di mana. Jadi kita harus fokus setiap latihan, nunjukin semua kemampuan kita dimanapun itu, dan pasti ini yang penting sih istirahat yang cukup karena porsi latihan mereka makin banyak karena nggak ada pertandingan. Itu istirahat penting sih mas buat saya gitu. Ini saya bukan bermaksud bikin kamu jadi cepu ya, tapi di pas angkatan kamu 1 sama 2 tuh mungkin ada teman-teman kamu yang sering begadang gitu ya? Nggak sering sih, mungkin ya sekali-sekali begadang lah gitu. Karena saya suka ketika kamu menggarisbawahi istirahat. Pemain mungkin ya kalau orang ditanya tuh rata-rata pasti jawabnya ya bekerja lebih keras gitu dalam latihan, tapi istirahat itu orang memang sering lupain. Padahal kan kita memulihkan badan ya. Istirahat itu kan termasuk latihan juga mas. Recovery. Kita kalau kita udah kerja keras dari pagi sampai sore, tapi malamnya kita begadang tidur jam 2, ya percuma juga kan. Itu sayang aja. Saya suka banget sih sama cara pikir kamu nih. Karena jujur aja soal istirahat tuh orang anggapnya kan karena memang tidur kita udah sehari-hari dari kecil. Jadi sepele. Itu memang yang sangat penting. Tapi kamu pernah nggak kekurangan istirahat terus kemudian di hari besoknya tuh ngerasa anjir low energy banget gitu, lemes? Saya pernah karena benar-benar kecapean. Itu pasti pas habis tanding malamnya pasti kecapean. Padahal saya udah paksa tidur, nggak bisa tidur memang. Okay. Setiap habis tanding pasti itu. Oke, Fit, satu pertanyaan terakhir lagi. Siap. Kalau misalnya untuk teman-teman pemain-pemain muda Indonesia yang lain gitu ya, terutama sih untuk teman-teman Garuda Select angkatan ketiga gitu. Selain tadi yang kamu bilang mengingatkan soal istirahat itu, mungkin ada yang lain? Kalau maksudnya karena gini, pengalaman untuk mendapatkan kesempatan menimba ilmu di Eropa, di Inggris terpusat berbulan-bulan, tidak semua orang bisa mendapat loh. Iya, kalau kan ada, saya pernah ngerasain mas. Kalau misalnya kita mulai dari awal tuh pasti ada malu. Saat mau latihan malu, saat mau ikuti seleksi malu. Itu
sifat malu itu dibuang dulu. Coba bayangi orang tuamu aja lah yang susah payah membelikan apa yang keperluanmu. Kerja keras, jangan ada kata malu, lakuin sekuat tenaga. Dan kalau kita bisa latihanlah lebih. Karena kalau kita lihat porsi latihan kita belum cukup, latihan lagi yang lebih. Karena kita nggak tahu kan. Mungkin saingan kita latihannya lebih keras dari kita. Jadi buat yang ingin menjadi pemain bola yang hebat, saya kira jangan pernah malu melakukan hal yang benar. Gitu sih. Dan ini pastinya juga berlaku bagi nanti ya angkatan-angkatan selanjutnya yang seleksi dulu gitu. Karena yang saya tahu ceritanya memang kebanyakan gitu beberapa pemain ketika menjalani seleksi kayak contohnya kemarin kan di Pakansari gitu ya. Itu banyak yang ngerasa grogi gitu mereka bilang. Mereka mengakui. Karena kan pasti mereka mikirnya dilihat sama Coach Dennis, Coach Des juga ada teman-teman baru. Kalau mereka berpikir gitu, coba pikirannya dibuang dulu. Anggap aja ini kayak latihan di klubnya, latihan dengan pelatih yang biasanya tenang dulu. Ya coba aja gitu. Iya saya lupa nih satu pertanyaan sebelum nutup ya. Kamu sering nonton diri kamu sendiri nggak sih di Dream Chaser? Saya kalau nonton malu, diri saya sendiri, malu mas. Saya malu, tapi saya selalu nonton kalau saya banyak kesalahan, saya pasti nonton. Tapi kalau saya menjalani pertandingan itu bagus, saya nggak nonton. Karena memang dasarnya bukannya nggak mau evaluasi, tapi karena malu aja ya. Iya, karena malu. Karena nonton diri sendiri tuh kayak apa ya gitu. Malu juga. Tapi ya mungkin kamu sudah harus mulai membiasakan karena kan itu amin karir kamu gitu ya ke depannya ya sehari-hari kamu bakal kayak gitu. Nanti bahkan kamu bukan cuman ada di serial Dream Chaser doang, kamu ada di TV nasional gitu loh. Oke deh, David, makasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, atas sharingnya. Sama-sama Mas. Semoga sukses terus, perjalanan kamu lancar, jauh dari cedera. Amin. Oke, terima kasih David. Sama-sama Mas.